Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, tetap ada sukacita, damai sejahtera. Saudara-saudara, saya 2 minggu ini padat sekali dengan aktivitas. Dan tadi malam waktu saya meletakkan kepala di kasur, rasanya semua tubuh ini sudah lemah semua. Hampir tidak bisa bangun lagi. Saya hanya berdoa, Tuhan, bangunkan saya di pagi dengan selamat untuk melayani Engkau. Sudah tidur? Peristiwa kedukaan di keluarga kami yang cukup melelahkan, menguras pikiran perasaan itu, minggu lalu saya tidak sempat saksikan Bapak Ibu, tapi itu istri dari kakak nomor 1 yang ada di Bali. Dan Tuhan panggil dengan cara yang indah sekali. Menurut dia, tapi menurut kami kaget. Karena 1 minggu sebelumnya masih bersukacita di pernikahan Hizkia. Dan dia menangani pelayanan dapur semua. Dan tidak ada tanda apapun juga. Dan dia pulang dengan sukacita. Karena itu kami semua dengan sukacita. Tiba-tiba saja mendapat berita kalau dia sudah tidak ada. Bukan sakit, dalam posisi tidur peluk bantal guling. Jadi betapa kagetnya semua. Ternyata saudara-saudara, beberapa bulan sebelumnya dia sudah menyampaikan kepada anak-anaknya bahwa kalaupun saya dipanggil Tuhan, ada beberapa hal yang diinginkan terjadi. Yang pertama, dia tidak mau menyusahkan orang lain dan dia juga tidak mau susah. Ya sudah, dengan cara itu tidak susahkan siapa-siapa kan. Yang kedua dia bilang, kalau saya tidak ada, jangan saya diformalin. Saya mau di es batu aja. Nah, yang ketiga, jangan cepat makamkan saya. Tunggu 4 hari. Loh. Yang kelima, dia bilang bahwa saya mau disemayamkan di rumah duka di rumah sakit angkatan darat. Pesan-pesan aneh kan? Dan akhirnya semuanya sesuai dengan apa yang dia katakan juga. Kenapa 4 hari? Karena anaknya 2, 1 ada di Australia bersama keluarga. Yang 1 sedang berada di luar negeri mengikuti kapal pesiar. Jadi waktu itu ada di Cina. Ya butuh 4 hari baru dia bisa datang kan. Dan semua yang dipesankan itu. Kenapa 4 hari lagi? Rupanya dia punya kenalan jaringan bertahun-tahun di Bali itu luar biasa. Ratusan orang, mungkin 1000-an orang. Karena 4 hari tamu penuh tiap malam. Sampai pengiringan jenazah ke pemakaman pun, wah seperti seorang pejabat yang meninggal saja, padahal dia orang yang biasa-biasa saja, saudara-saudara. Ya itulah suatu kesan dan kedukaan yang tiba-tiba terjadi. Dan saya kira bukan hanya untuk kakak kami, tapi mungkin kita juga bisa mengalami hal-hal yang sama sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Setelah kelelahan itu, saya dari acara itu ada retreat gembala-gembala di Batu. Setelah itu saya ke Kupang, saudara-saudara. Tadi malam baru kembali. Dan setelah ini saya akan ke Bali lagi karena ada undangan dari gereja di Bali. Ada perkumpulan warga NTT meminta pelayanan dan majelis gereja di gereja besar GPIB meminta untuk di training pembekalan bagaimana melayani. Jadi saudara-saudara, itulah kesibukan-kesibukan sehingga menguras waktu dan tenaga sehingga semalam itu saya rasanya tidak bisa bangun lagi. Tapi puji Tuhan masih sehat di depan Bapak Ibu. Amin. Kita perlu tetap setia melayani sampai kapanpun Tuhan izinkan kita ada dalam dunia. Karena kehidupan kita adalah misteri.
Tidak seorang pun kuasa tahu kapan berakhirnya kehidupan. Yang kita tahu yang sudah berlalu, yang ada di depan kita tidak tahu. Tapi kita harus tahu bahwa Allah yang Maha Tahu itu, Dia sudah tahu secara detail pun apa yang terjadi di depan kita. Amin, saudara-saudara. Tugas kita sekarang adalah menselaraskan, menyesuaikan hidup kita dengan rencana Allah dalam hidup ini. Dan kita sudah tahu master plan rencana Allah, yaitu masa depan kita semua adalah masa depan yang penuh harapan. Itu janjinya Tuhan, bukan janji manusia. Tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana rencana Tuhan yang indah, janji Tuhan itu bisa digenapi atau tidak? Nah, itulah masalahnya. Karena itu saudara-saudara, hari ini saya mau memberikan sebuah tema untuk kita renungkan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Wah, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Kita juga mungkin berapa bulan di depan ini, 3 bulan lagi ya mungkin, kita menyambut kedatangan Tuhan melalui merayakan Natal. Teks yang menarik buat kita adalah di dalam Injil Matius, pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Mari kita akan baca teks ini supaya kita tahu bagaimana cara kita akan mempersiapkan jalan untuk Tuhan, mempersiapkan hidup untuk diberkati Tuhan, mempersiapkan hidup untuk terwujudnya rencana-rencana Tuhan yang indah bagi kehidupan kita. Ya, Injil Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita perhatikan teks ini. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun dan memberitakan, baca bersama saya, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Bersama saya, Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit dan makanannya dan madu. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan sama. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang akan mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah sesuai dengan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang, buang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dengan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api tidak terpadamkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
Pertanyaan bagi kita, kalau itu temanya, bagaimana caranya supaya kita dapat mewujudkan persiapan jalan itu? Bagaimana caranya? Saya kira kita semua ingin supaya mempersiapkan diri bagi Tuhan, supaya berkat-berkat Tuhan pasti juga tercurah bagi kita semua. Amin. Sudah rindu ya? Rindu. Jadi mari kita melalui khotbahnya Yohanes Pembaptis ini, kita kalau teliti semuanya ini saudara-saudara, untuk bisa terwujudnya rencana-rencana Allah dalam hidup ini, Yohanes memberikan solusinya, yaitu melalui komitmen perubahan hidup, atau namanya pertobatan. Ayat yang ke-6 jelas-jelas di sini diajarkan bahwa sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis. Nah, mereka dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Orang-orang datang untuk bertobat. Karena Yohanes sudah katakan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Jadi Yohanes tampil dengan berita yang pas, pertobatan. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara, perubahan hidup itu adalah suatu prinsip yang harus kita alami. Perubahan hidup. Perubahan hidup itu menyangkut pola pikir kita. Itu utama, yang paling utama. Perubahan hidup yaitu pola pikir kita. Cara berpikir kita, saudara-saudara. Karena manusia ini sudah dikuasai oleh dosa, jadi cara berpikirnya sudah dikuasai oleh dosa. Dan tidak lagi berdasarkan firman Tuhan, tidak lagi berdasarkan rencana Tuhan, tidak lagi berdasarkan kehendak Tuhan. Itulah sebab dikatakan harus bertobat atau mengalami perubahan, yaitu perubahan hidup kita secara keseluruhannya. Saudara-saudara, kalau perubahan yang lain selain perubahan berpikir kita, itu perubahan tingkah laku, atau namanya perubahan moral kita. Ya, tadinya orang pemabuk suka minum misalnya. Nah, ini pertobatan artinya dia tidak minum lagi. Kalau sedikit emosi suka pukul orang menjadi petinju gitu kan. Ya udah, dia tidak lagi. Ini namanya perubahan moral. Sikap-sikap hidup. Nah, dan itu saudara-saudara bisa berubah kalau dimulai dari perubahan mindsetnya. Cara berpikirnya harus berubah. Nah, merubah pola pikir seseorang itu di dunia ini sangat-sangat tidak mungkin. Dan sangat-sangat susah, saudara-saudara. Kenapa? Karena setiap orang sudah pakem, sudah mantap, sudah permanen apa yang masuk di dalam pikiran kita, bukan? Dari didikan-didikan orang tua, dari kebiasaan hidup kita di dalam keluarga, saudara-saudara, dari lingkungan-lingkungan kita, dari pengalaman-pengalaman hidup kita dapatkan, dari pengetahuan-pengetahuan yang kita punya selama ini, yang membentuk kita. Bagaimana mungkin orang disuruh berubah? Dan itu terlalu sulit. Dan keputusannya tergantung kepada orangnya. Banyak kita orang tua gagal mendidik anak. Mungkin ada yang berhasil juga. Karena mungkin cara didik kita dengan kekerasan. Pukul supaya berubah. Apakah betul kita memukul anak-anak itu berubah? Itulah satu pola yang berbeda dalam dunia pendidikan sekarang juga kan. Kalau zaman saya masih dapat itu pola itu. Gak bisa jawab, mengerjakan tugas, maju, mudah. Penggaris panjang begini, dapat sikat, tua. Bahkan guru dengan telapak kanan, siap, plak, kayak main tenis saya, tak. Ini enggak apa-apa. Didikan dulu itu luar biasa. Tapi coba sekarang begitu. Saudara pergi lapor di polisi sana, gurunya langsung dicopot. Pola pendidikan untuk mau merubah manusia, susah bukan? Apakah penjara yang dibuat oleh pemerintah ini
bisa buat orang bertobat, saudara-saudara. Saya pengalaman juga masuk penjara. Masuk untuk pelayanan, bukan masuk karena dosa. Nah, saudara-saudara, wah, di situ pengalaman banyak orang berbuat macam-macam hal yang katanya melanggar peraturan. Karena itu masuk di sana. Tapi apakah penjara bisa merubah orang? Ya, ada yang bertobat ya. Bertobat karena takut. Tapi banyak juga yang tidak, saudara-saudara. Bahkan ada yang mengatakan masuk penjara itu sekolah. Sekolah kejahatan untuk tambah lebih jahat. Ada yang bilang begitu. Kenapa? Karena itu kumpulan orang-orang jahat semua kan. Jadi ditanya, kamu masuk sini jahatmu apa? Ya dia beritahu. Ilmunya keluar semua. Oh begini cara curi sepeda motor. Nah ini. Oh ini cara curi mobil. Ya ini cara bongkar rumah tangga orang. Wah ini semua ilmu orang-orang di sana nggak ada cerita lagi. Jadi ya, itu yang di-sharekan, itu dibagi-bagikan. Jadi masuk penjara tambah pinter. Pinter dalam hal apa? Kejahatan. Tapi ada juga yang sungguh-sungguh bertobat. Nggak mau lagi. Jadi pertanyaannya bagaimana kita merubah orang sekarang, saudara-saudara? Sulit bukan? Mau cara apa? Didikan model apa? Apakah bisa merubah? Dunia pendidikan memang berupaya juga untuk mengintegrasikan manusia itu jangan hanya isi otaknya, tapi ada nilai-nilai etika, moral diajarkan juga di sekolah. Dan tujuan pendidikan itu orang berubah, bukan hanya isi otaknya saja, integrasi untuk mencapai perubahan. Tapi juga saudara-saudara kita lihat di dunia ini, justru orang semakin pinter, ya ilmu kejahatannya juga semakin hebat kan saudara-saudara. Jadi siapa yang bisa merubah manusia? Jadi enak saja Yohanes Pembaptis, bertobatlah. Bagaimana caranya kita tidak tahu kan? Saudara-saudara, di balik semuanya ini ketahuilah bahwa hanya Tuhan yang bisa merubah manusia. Amin. Amin. Harus katakan itu. Seorang suami yang bisa rubah istri, tidak bisa. Istri bisa rubah suami, tidak bisa juga. Akhirnya bertengkar, berpisah aja. Saudara-saudara, saya di 2 minggu ini, nah ini saya tidak tahu, kaget juga karena kaget dan malu juga ya. Karena saya mengkonseling, melayani, mendapat kasus. Itu 2 pendeta di tempat yang berbeda. Yang sedang dalam titik-titik perceraian. Yang satu ini, sekarang ini posisinya sudah di pengadilan, tinggal panggil untuk 5 tahun berpisah dengan istrinya. Wah ini pendeta saudara-saudara, bayangkan. Dan dampak dari itu jemaatnya pada bubar semua. Wah, jadi kalau gimana pendeta tidak jadi model? Ya jemaat sudah bubar, sudah bangkrut semua sudah. Dan saya sedang melayani keluarga ini di kota yang berbeda. Saudara-saudara, saya coba tanya, kenapa begitu? Sudah cerita sampai set. Pendeta juga tidak bisa merubah pendeta. Pendeta tidak bisa merubah pendeta. Saya mau rubah mereka kan tidak bisa, saudara. Yang anehnya suami istri yang mau bercerai ini adalah pendeta lagi dua-duanya. Udah, tambah rame lagi kan itu. Bahkan jemaat juga sudah menolong untuk mereka berdamai. Tidak bisa juga. Siapa lagi saudara-saudara yang bisa tolong rumah tangga semacam itu? Jadi pertanyaan kita tadi bicara tentang perubahan, pertobatan. Siapa yang bisa merubah manusia? Tuhan bisa merubah kita. Amin saudara-saudara. Berserah diri dan bertobat, maka Tuhan bisa berubah. Jadi karena saya tidak ada kata-kata lain lagi,
Terpaksa saya katakan nats ini kepada dua pendeta itu. Bertobatlah. Jadi minta maaf, pendeta juga perlu betul enggak? Kan sudah kasus begitu, apa enggak perlu bertobat? Jadi bertobat itu bukan hanya jemaat saja Bapak Ibu. Kita semua harus selalu bertobat. Dengan pertobatan itulah rencana-rencana Allah bisa dinyatakan dalam kehidupan siapapun juga. Yohanes Pembaptis ingin berkhotbah kepada banyak orang supaya mereka akan diberkati Tuhan. Yesus akan datang untuk menyatakan mujizat-mujizat, kuasa-kuasa kesembuhan ilahi. Karena kita kalau baca sejarahnya begitu ya, Yohanes ini dikatakan sebagai perintis, mendahului pelayanan Yesus. Setelah Yohanes Pembaptis tampil, kemudian Yesus tampil di sana sini dan berkhotbah juga, dan banyak orang mulai disembuhkan dari berbagai-bagai penyakit, mujizat-mujizat banyak terjadi. Tetapi saudara lihat bahwa sebelum Tuhan Yesus tampil, Yohanes Pembaptis sudah tampil duluan. Mari saudara-saudara, kehadiran Yesus di dalam dunia, dia membawa perubahan, membawa berkat, membawa sukacita, menjadikan hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Catat di dalam Alkitab begitu banyak mujizat. Tapi itu menurut Yohanes Pembaptis diawali dengan apa? Pertobatan. Kesimpulan kita di situ adalah berkat Tuhan datang harus didasari dengan perubahan hidup. Saudara lihat satu ilustrasi yang Yesus beri. Seorang ayah punya dua orang anak. Anak bungsu meminta hak milik warisnya setelah dia dapat, karena fondasi imannya tidak beres. Semua berkatnya datang kemana? Lenyapkan, habiskan, hilangkan, tidak pernah mengucap syukur kan, hancur semua kan, bahkan dia sendiri hancur. Jadi setiap berkat Tuhan, setiap mujizat Tuhan, setiap hal yang baik dari Tuhan, kalau tidak dibangun atas dasar fondasi pertobatan, perubahan hidup yang benar, maka menjadi apa? Sia-sia saja. Betul Bapak Ibu. Dan kadang itu harus menjadi model dalam keluarga ya. Bapak Ibu mengasihi anak, cucu, silakan. Siapa saudara mau bantu silakan. Tapi kalau mereka enggak punya fondasi iman yang benar Bapak Ibu, habis semua tanpa bekas. Jadi mari saudara-saudara, khotbah Yohanes Pembaptis ini memberi dasar bagi kehidupan kita, bahwa perubahan hidup, fondasi hidup yang benar itu harus dibangun terlebih dahulu, dan yang paling utama baru semua berkatnya. Amin saudara, amin. Maka Yesus juga mengajarkan, jangan kamu khawatir tentang hidupmu, tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, nanti Tuhan kasih. Artinya bangun dulu hidup kita di atas kebenaran Tuhan, di dalam fondasi-fondasi yang benar, perubahan-perubahan cara berpikir yang benar, dan baru Tuhan hadir untuk menyatakan masa depan yang penuh harapan. Kalau tidak saudara-saudara, masa depan penuh harapan itu hanya sebuah slogan, itu hanya sebuah keinginan, itu hanya sebuah harapan, tetapi tidak pernah terwujud. Kenapa? Berkat Tuhan tidak bisa campur dengan anggur yang baru, tidak boleh berada di tempat yang lama. Tuhan mau memberkati saudara dan saya. Saya kira Tuhan siap sedia. Stok Tuhan unlimited, tidak ada batasnya saudara-saudara. Kecuali saudara beli pulsa, kuotanya terbatas. Mau WA lagi sudah nggak ada kuotanya. Betul. Tapi berkat Tuhan itu tanpa batas. Tersedia. Banyak. Melimpah. Tuhan bilang, ujilah aku. Apakah aku tidak buka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai melubur-lubur. Itu kan siapa yang ngomong itu? Firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saya yakin percaya, siapa saja yang sungguh serius dengan Tuhan, pasti dia akan ditolong Tuhan.
pasti ditolong Tuhan. Janji Tuhan, ya amin sampai pada hari ini. Kita naikkan pujian, oh Tuhan, kalau lain ditolong, saya juga. Hanya tunggu waktunya mungkin kan? Tunggu waktunya. Tuhan akan buka pintu berkat-Nya bagi setiap kita yang merindukan. Karena itu mari, dengan sukacita, dengan semangat, saya membangun fondasi hidup saya di atas pertobatan yang benar. Saya mau merubah konsep-konsep berpikir yang salah, yang duniawi, yang berbau dosa, yang kepentingan diri saya, tidak pernah memuliakan Tuhan. Ubah cara berpikir kita. Berubahlah oleh pemburuan budimu, maka kamu akan membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, dan hanya dengan cara membaca firman terus menerus. Saya dengan Ibu Linda karena jauh, tapi kami bertemu tuh setiap jam 5. Jadi jam 5 pagi di sini saya bangun, maka di sana jam 5 sore, beda 12 jam kan. Terus nanti dia bangun besok pagi di sana jam 5, saya di sini tiba lagi di jam 5 sore. Berarti kami bertemu pagi dan sore. Siang nggak bisa, karena satu tidur. Masa saya mau jam 1, jam 2 siang di sini saya telepon. Nah, sana kan tidur. Kami sedang belajar kitab Mazmur. Dan Mazmur yang paling panjang pasalnya, siapa tahu? Dari 150 pasal itu. Hah? Pak Made juara 1. Dapat hadiah apa ya? Air aqua. 150 pasal itu Mazmur. Mazmur yang paling panjang itu adalah Mazmur 119. Karena terlalu panjang Mazmur itu, ayatnya berapa ayat ya? Hah? Pak Made juga tahu. 175. Nah, pasalnya 119 itu ayatnya 175 ayat. Saya mau tanya Bapak Ibu, dengar 175 ayat saja, Bapak Ibu mau baca apa tidak? Udah wedi tuh. Lebih baik Bapak Ibu buka kitab Mazmur langsung pasal 1. Karena itu hanya 6 ayat. Betul ya? Hanya 6 ayat. Dan langsung setelah itu ke belakang, pasal paling belakang berapa? Pasal berapa? 150. Berapa ayat? Hah? 6 ayat juga kan? Nah, jadi enak enggak? Kalau mau baca kitab Mazmur 150 pasal, saudara langsung pasal 1, 6 ayat, langsung terakhir 6 ayat. Selesai kan? Lah, yang pasal 119 dari 150 di tengah kan? Itu ayat yang paling panjang itu. Dan saya yakin banyak orang tidak mau itu ya. Karena nggak mau, maka saya sama Ibu Linda mau. Kami bacanya cicil aja. 1 hari 10 ayat. 10, 10, 10, 10. Dan sekarang kami sampai di ayat yang ke 100. Wah. Tapi masih 75 lagi ya. Gak apa-apa. Tiap pagi kita bangun 10 saja, 10 nanti sampai selesai. Saya bilang nggak boleh putus ini, selesaikan dulu. Karena survei membuktikan banyak orang tidak mau baca pasal ini. Anehnya pasal ini tidak bicara tentang lain-lain. Coba panjang begitu bicara macam-macam, mungkin senang juga. Hanya satu hal aja dibicarakan, tentang rindu akan firman Tuhan. Rindu akan firman Tuhan. Jadi setelah saya ambil kesimpulan, maka Mazmur ini hidupnya penuh dengan firman Tuhan. Banyak orang mengatakan Mazmur itu penuh dengan pujian. Tapi tafsir saya tidak, penuh dengan firman. Bukan hanya pujian saja.
Dan sebenarnya kesimpulan dari seluruh Mazmur itu di pasal 1. Harusnya terbalik. Harusnya pasal 150 di awal. Mulai dengan pujilah Tuhan, hai jiwaku, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Dan berapa banyak kali itu bahwasanya untuk selama-lamanya, ulang, bahwasanya untuk selama kasih setia, kasih setia, kasih setia. Itu di awal, baru ditutup Mazmur pasal 1 dipindahkan ke 150 dengan mengatakan apa? Wih, berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buah. Sukses luar biasa terjadi. Itu setelah Mazmur. Ya, taruhlah di 150 terakhir. Kenapa itu dia di awal? Karena Mazmur memulai hidupnya dengan firman terus menerus. Jadi Bapak Ibu, itu sebuah studi keluarga saya tentang firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, persiapkan hidup kita, landasi dengan firman Tuhan selalu. Dan itu yang akan merubah cara berpikir kita, perilaku kita, hati kita, hidup kita. Bapak Ibu, puji Tuhan ya, bahwa lapar dan haus akan firman Tuhan itu ada pada kita. Matius pasal 5 ayat 6 ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan Jadi jangan bosan-bosan. Mari kita berubah dengan cara apa? Yaitu membaca firman Tuhan pagi, siang, dan malam, terus menerus. Dan pasti Tuhan akan mewujudkan rencana-rencananya yang indah. Jadi itulah caranya supaya kita bisa mewujudkan rencana-rencana Allah dalam hidup ini. Tanda-tanda orang yang diberkati Tuhan sederhana saja. Kalau dia sudah mulai rajin berdoa dan baca firman Tuhan, saudara lihat apa yang terjadi. Tuhan akan memberkati. Amin Bapak Ibu. Mari kita tutup dengan kesimpulannya. Beberapa ayat ini. Kita Yosua pasal 1 ayat yang ke-7 dan 8. Yosua pasal 1 ayat 7 dan 8. Ada depan, kita baca bersama ya Bapak Ibu. 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan saudara mau berhasil, mau beruntung? Kuncinya sudah ada, saudara. Saudara baca firman itu. Saudara, orang yang rajin berdoa boleh. Berdoa artinya kita berbicara kepada Tuhan. Tapi membaca firman itu artinya apa? Tuhan berbicara kepada kita. Saudara pilih mana? Lebih banyak bicara kepada Tuhan atau lebih banyak Tuhan bicara kepada saudara? Zaman sekarang saya lihat banyak orang lebih banyak bicara kepada Tuhan, tapi kurang kesempatan kasih Tuhan bicara kepada kita. Itu sudah terbalik dunia ini. Coba Bapak Ibu dalam pergaulan sehari-hari, ada orang yang banyak bicara, suka enggak kira-kira? Enggak kasih jeda kita bicara, ngomong aja, ngerocos aja. Loh, ini orang ini ngomong terus ya. Iya toh? Begitu saudara-saudara. Kalau di mimbar begini biar Pak Salmon ngomongnya nggak apa-apa kan? Saudara diam saja dulu.
Tapi kalau seorang suruh bicara terus, kuping ini penuh sudah. Nah, salah satu pemicu pertengkaran rumah tangga. Karena salah satu terlalu banyak bicara. Ngomong aja ya kan. Nah itu dia. Tapi ngomong itu saya belajar psikologi, itu karunianya para wanita. Katanya kepuasan seorang wanita kalau 300.000 kata dalam sehari sudah dikeluarkan semua. Kalau nggak keluar 300.000 kata, stres orangnya. Akhirnya kemana saja ngomong, kalau di rumah suaminya nggak ada, pindah di tetangga. Kalau nggak ada yang bertamu datang sini, ngomong sampai bergosip-gosip. Kan itu kebiasaan katanya. Tapi ibu-ibu di sini, wanita sini sudah bertobat, haleluya, amin. Jadi jangan ya. Tapi kalau bapak-bapak, ini bukan saya bilang loh. Ini pendekatan psikologi humanis, kemanusiaan. Kalau bapak-bapak itu jarang bicara. Tapi satu kali bicara, dunia kiamat katanya. Udah, ngomong terus. Ini keluar satu kalimat, ngomong terus. Kalimat kedua, besok kita cerai. Selesai. Nggak perlu 300.000 kata untuk membantah itu kan. Wih, satu kali bicara, dunia kiamat. Nah, kalau wanita banyak kata-kata, dunia berputar-putar. Dia kayak bola tuh, bola dunia berputar-putar kalau wanita bicara. Tapi kalau pria bicara, ini bola dunia copot. Saudara, mari kita kasih kesempatan Tuhan banyak bicara, haleluya, amin. Amin. Jangan kita banyak bicara. Maka orang berdoa itu baik, tapi saya sering kritis. Ini orang doanya itu terlalu. Maka Tuhan Yesus bilang, doa jangan bertele-tele, ya betul juga ya. Muter aja. Doa itu ungkapan, apalagi kalau kita punya masalah, saudara. Waduh, ini doa ini muter-muter terus ini. Ungkapkan semua perasaan kita, pikiran kita, air mata kita, semua. Ya silakan, marilah kepadaku, hei kau yang letih lesu. Jadi Tuhan yang undangnya sudah kita datang dengan macam-macam keluh, kesah, tangis, air mata, beban hidup yang berat. Banyak kata-kata kita tumpahkan di sana. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, itu lebih baik tumpahkan di kaki Tuhan daripada curahan itu kepada orang lain. Tapi jangan lupa ya, tutuplah dengan teladan doa Yesus juga. Tuhan Yesus juga doanya 3 kali kan, yang sama. Tapi semua doa ini jadilah menurut kehendak-Mu Tuhan. Saring-saring Tuhan, mana yang berkenan terima. Tuhan tidak mau jawab, terserah Tuhan. Apa yang baik menurut Tuhan. Mungkin begitu aja deh. Jadi saya tidak melarang orang berdoa banyak, karena itu juga penting. Tapi belum tentu Tuhan jawab juga ya. Doalah dengan iman, maka Tuhan akan menjawab juga. Tapi ada pelajaran doa. Ini menarik Bapak Ibu. Lukas pasal yang ke-18. Tuhan Yesus sendiri ajarkan. Berdoa itu jangan jemu-jemu. Berdoa itu terus menerus. Nggak dijawab juga, berdoa terus menerus. Tuntut terus menerus. Tapi Tuhan Yesus ajarkan konsep ini gimana ini. Dikasih ilustrasi. Tuhan Yesus bilang begini. Ada seorang wanita yang miskin. Dia punya masalah yang begitu berat. Datang kepada seorang hakim yang sangat bengis, jahat. Dan dia katakan, Pak Hakim tolong bela hak saya, perkara saya. Ini karena hakim lihat yang datang ini nggak punya duit. Dia usah, sana, tidak usah, seleksi. Yang punya duit saja saya mau tengah. Karena duit tuh, KUHP kasih uang, habis perkara. Tanpa uang perkara nggak habis-habis. Dia usir terus. Tapi wanita ini tiap hari terus menerus datang. Dan akhirnya hakim itu berpikir, daripada dia menyusahkan aku, ya sini tak jawab kamu supaya tidak nyusahin aku. Itu perumpamaan dari Tuhan Yesus dengan mengatakan begitu supaya kamu itu berdoa tidak jemu. Artinya sampai Tuhan jawab, doa terus, minta terus, Tuhan akan jawab. Jadi kadang-kadang kita juga
Sebagai manusia ya doanya ngawur begini. Doanya sudah bertele-tele, doanya sudah panjang-panjang, doanya sudah bolak-balik. Kata Tuhan Yesus nggak apa-apa. Toh nantinya akan dijawab juga. Tapi kalau Bapak Ibu punya iman yang cukup, doa 1-2 kali aja sudah terjadi mujizat. Bisa saja kan? Nah, saudara terkasih di dalam Tuhan, mari kita siapkan, persiapkanlah jalanmu untuk Tuhan. Persiapkanlah hatimu, hidupmu untuk diberkati Tuhan. Mau atau tidak, Yohanes Pembaptis hanya berseru saja, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Mari kita persiapkanlah hidup kita untuk Tuhan. Tapi jangan persiapan untuk tinggalkan dunia dulu ya, itu nanti saja. Itu urusannya Tuhan. Itu enggak perlu persiapan. Itu tidur diam-diam pun tiba-tiba enggak bangun, sudah lewat, sudah berlalu. Jadi jangan siap-siap. Saya enggak bisa bayangkan kalau orang tahu besok dia mati. Ini hari ini dia buat apa? Pasti, mari kita makan-makan. Besok saya mati. Ada yang di sini besok mau mati, hari ini kita makan. Habisin semua. Uang saya keluarin semua. Mungkin persiapannya begitu kan? Panggil anak cucu. Hari ini kalian menangis buat saya. Supaya besok enggak usah menangis lagi. Waduh. Tambah ribet, tambah pusing kalau kita tahu bahwa besok itu kita mati kan? Makanya Tuhan tidak beritahu kita. Pergi itu rahasia Tuhan, ya tak? Rahasia Tuhan. Diam-diam begini, bisa-bisa lewat. Kita tidak tahu. Tapi kita sudah persiapkan hidup kita. Anak-anak Tuhan bilang, kapan saja, di mana saja, terserah Tuhan. Aku sudah berserah diri menjadi milik Tuhan. Aku juga siap. Dan saudara juga harus siap kapan saja, di mana saja Tuhan mau memberkati. Anda siap apa tidak? Melalui siapa saja, siap apa tidak? Karena Tuhan punya 1001 macam cara juga untuk menolong dan memberkati. Woi, saya dengar banyak kesaksian anak Tuhan. Ketemu orang yang tidak pernah dikenal. Kok bisa dari situ dia mendapat berkat? Jadi, Tuhan punya 1001 macam cara, saudara-saudara. Karena itu, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Amin. Firman-Mu, Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu, Tuhan, tiada sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu, Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku, Tuhan, untuk dengar firman. Firman-Mu Tuhan tiada pernah berubah. Firman-Mu, Tuhan, Kita pulang dengan komitmen tetap renungkan firman Tuhan. tiada berubah.
dahulu, sekarang, sampai selamanya. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku